adik-adik semua, apa kabar? Kali ini kita ketemu lagi di tahun yang baru dan semester yang baru. Masih bersama channel pembelajaran Sigma Smart Study. Dengan Kak Febri kita akan belajar materi IPA untuk kelas 8 yaitu tekanan. Tapi sebelum kita belajar jangan lupa ya yang belum subscribe, di-subscribe dulu channelnya, klik loncengnya, like videonya dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama. Nah, sebelum belajar lebih jauh mengenai tekanan, kalian harus tahu dulu apa itu sebetulnya pengertian tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang dalam tiap satuan luas bidang tersebut. Adanya suatu gaya dalam suatu bidang tertentu saja dalam satuan luas tertentu, kita sebut sebagai tekanan. Contohnya seperti ilustrasi di samping ini ya. Sebuah kaki yang menginjak ke satu bidang akan menghasilkan suatu gaya yang kita sebut tekanan, menekan di satu bidang dengan satuan luas tertentu saja, sehingga kita bisa menghitung nilai tekanan pada benda padat dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas permukaan dengan satuan meter persegi. Kita langsung coba kerjakan contoh soalnya ya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Seorang ayah mendorong kereta bayi dengan kedua tangannya dengan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas telapak tangan 150 cm persegi, maka tekanan yang diberikan adalah berapa? Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah gaya 90 Newton, F 90 Newton, luasnya A 2 kali 150 cm persegi. Kenapa 2 kali? Karena telapak tangan Bapak itu ada 2 ya, tangannya kiri dan kanan. Karena satuannya cm persegi, kita harus rubah dulu menjadi meter persegi. Jadi 300 cm persegi diubah menjadi meter persegi 0,03 meter persegi. Nah, yang ditanyakan adalah P atau tekanannya. Seperti rumus yang tadi kita pelajari, P adalah F per A, F-nya 90, A-nya 0,03, jawabannya adalah 3000 Newton per meter persegi. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai contoh penerapan tekanan pada zat padat. Contoh penerapan tekanan pada benda padat yang pertama adalah tonjolan-tonjolan pada sol sepatu bola dibuat dengan tujuan agar sepatu bola tersebut dapat menekan lebih kokoh ke dalam tanah. Berikutnya, mata kapak yang luas bidangnya dibuat kecil atau tajam sehingga menghasilkan tekanan yang lebih kuat. Karena semakin kecil luas permukaannya, maka akan menghasilkan tekanan yang semakin besar. Berikutnya, kita akan belajar mengenai tekanan pada zat cair atau biasa disebut tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh cairan ke sekitarnya. Semakin besar kedalaman, maka akan semakin besar pula tekanan zat cair tersebut. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Sebuah bejana dengan 3 lubang dengan posisi yang berbeda. Lubang yang terdapat pada posisi dangkal akan memiliki tekanan yang rendah, sedangkan lubang yang berada di tengah tekanannya akan sedang, dan lubang yang berada di tempat yang paling dalam itu memiliki tekanan yang paling tinggi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa semakin dalam akan semakin bertambah pula tekanannya. Jadi tekanan akan semakin besar pada kedalaman yang paling besar. Karena tekanan hidrostatis sangat berkaitan dengan kedalaman, kita bisa rumuskan tekanan hidrostatis adalah sebagai berikut. P sama dengan Rho dikali G dikali H. P adalah tekanannya, seperti biasa satuannya adalah Pascal atau Newton per meter persegi. Lalu Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi meter per second kuadrat. Dan H adalah kedalaman cairan dengan satuan meter. Yuk kita langsung coba kerjakan contoh soal berikut ini. Hitunglah tekanan hidrostatis yang dialami penyelam yang berada 40 meter di bawah permukaan laut. Jika diketahui bahwa massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, kita tulis dulu yang diketahui ya. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. G adalah 10 meter per second kuadrat. H-nya 40 meter. Yang ditanyakan adalah P.
tekanan hidrostatis rumusnya tadi adalah Rho dikali G dikali H. Jadi kita kalikan semuanya, 1000 dikali 10 dikali 40. Jawabannya adalah 400.000 Pascal atau Newton per meter persegi. Lalu apa saja contoh penerapan tekanan hidrostatis? Contoh yang pertama adalah pada saat kita menyelam. Semakin dalam kita menyelam, semakin tinggi kedalaman kita, maka telinga akan terasa semakin sakit karena adanya peningkatan tekanan hidrostatis di dasar laut. Jadi, semakin ke dalam, semakin jauh ke dasar laut, akan semakin tinggi pula tekanan yang akan kita alami ya. Jadi, biasanya menyelam itu hanya diizinkan sampai kedalaman-kedalaman tertentu saja. Karena jika sudah terlalu dalam, tubuh kita tidak kuat menahan tekanan hidrostatis air laut. Berikutnya, pada bendungan, semakin bertambah kedalaman airnya, dinding bendungan akan dibuat lebih tebal. Supaya apa? Supaya tidak jebol dindingnya. Yuk kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Karena semakin dalam suatu perairan, semakin tinggi pula tekanannya. Jadi semakin ke bawah biasanya bendungan akan dibuat semakin tebal. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi tekanan air yang semakin ke dalam semakin besar. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai hukum Archimedes. Hukum Archimedes ditemukan oleh seorang ahli matematika yaitu Archimedes. Kesimpulan dari penemuannya adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas. Nah, gaya ke atas ini besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, selanjutnya coba perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Suatu kapal selam yang sedang mengapung memiliki gaya ke atas yang lebih besar daripada berat bendanya. Jadi pada saat suatu kapal selam itu mengapung, berat bendanya lebih kecil dari gaya ke atasnya. Selain itu, jika suatu benda mengapung di atas air, berarti massa jenis cairan lebih besar daripada massa jenis benda tersebut. Sementara gaya apung benda tersebut juga lebih besar daripada berat benda tersebut. Sementara pada benda yang melayang di dalam air, artinya tidak mengapung dan tidak pula tenggelam, berarti gaya ke atas yang dialami oleh benda tersebut sama dengan berat benda tersebut, sehingga benda tersebut melayang. Selain itu, pada benda yang melayang, massa jenis cairan sama dengan massa jenis benda tersebut, dan gaya apung sama dengan berat benda tersebut. Sementara pada benda yang tenggelam, berat benda tentu saja lebih besar daripada gaya ke atas, sehingga benda tersebut tenggelam. Selain itu, massa jenis cairan juga lebih kecil daripada massa jenis benda, dan gaya apung yang bekerja lebih kecil daripada berat benda. Besarnya gaya Archimedes atau gaya apung dapat kita rumuskan seperti di bawah ini. Fa atau gaya Archimedes sama dengan Rho F atau Rho cairan dikali G gravitasi dikali VB atau volume benda yang tercelup. Nah, supaya lebih paham kita coba kerjakan soal berikut ini. Suatu benda yang ada di dalam cairan atau air di sini ya, memiliki volume 0,5 meter kubik. Tercelup seluruhnya artinya tenggelam di dalam air, lalu massa jenis air 1.500 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Berapakah gaya ke atas yang dialami benda tersebut? Pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah volume benda 0,5 meter kubik, lalu Rho cairannya atau Rho airnya 1.500 kg per meter kubik, gravitasi 10 meter per second kuadrat. Maka gaya ke atas kita kalikan semuanya, Rho dikali G dikali V. 1.500 kali 10 dikali 0,5 hasilnya 4.500 Newton. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contohnya, penerapan hukum Pascal ini biasanya digunakan pada pompa hidrolik. Perhatikan ilustrasi di bawah ini ya. Jadi, F1 atau gaya dorong yang diberikan pada bidang 1 akan menghasilkan tekanan yang kemudian akan menekan bidang 2, sehingga menyebabkan bidang 2 mengalami gaya angkat. Hukum Pascal pada pompa hidrolik dapat kita rumuskan seperti di bawah ini. P1 atau tekanan 1 sama dengan P2 atau tekanan 2, di mana
Seperti yang kita pelajari di awal tadi, P sama dengan F per A. Jadi, gaya yang bekerja pada setiap satuan luas pada bidang 1 harus sama hasilnya dengan gaya yang bekerja pada setiap satuan luas pada bidang 2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gaya dorong yang diberikan pada bidang 1 akan menjadi gaya angkat untuk mengangkat bidang 2. Jadi, tekanan pada bidang 1 harus sama besarnya dengan tekanan yang mengangkat bidang 2. Supaya lebih paham, yuk kita coba kerjakan contoh soal hukum Pascal pada pompa hidrolik berikut ini. Suatu gaya sebesar 10 Newton diberikan kepada bidang dengan luas penampang 1 cm persegi dan menghasilkan tekanan 10 Newton per cm persegi atau 10 Pascal. Tekanan tersebut diteruskan ke bidang lain yang luasnya 100 cm persegi. Maka berapa gaya angkat yang dihasilkan pada bidang tersebut? Pertama, kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Yang diketahui adalah F1 10 Newton, tekanan 10 Newton per cm persegi karena luas penampangnya juga 1 cm persegi ya. Jadi 10 per 1, tekanannya 10. Lalu, luas penampang yang kedua adalah 100 cm persegi. Maka berapakah gaya angkat yang diterima oleh bidang 2? Nah, seperti yang kita tadi sudah pelajari, rumusnya adalah P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan angkanya, 10 per 1 sama dengan F2 per 100, 10 sama dengan F2 per 100, maka F2 atau gaya angkat pada bidang 2 adalah 100 dikali 10. Jawabannya, gaya angkat yang dialami oleh bidang 2 adalah 1000 Newton. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai tekanan pada zat gas atau tekanan udara. Tekanan gas adalah tekanan udara yang terdapat pada suatu tempat. Tekanan udara dipengaruhi oleh ketinggian. Semakin bertambah ketinggian, semakin berkurang tekanan udara. Jadi, di puncak gunung, tekanan udaranya rendah. Sementara, semakin berkurang ketinggian, semakin bertambah tekanan udaranya. Jadi, di dasar laut, tekanannya semakin tinggi. Alat untuk mengukur tekanan udara biasa kita sebut barometer. Menurut Torricelli, hubungan antara tekanan udara dan ketinggian dapat dirumuskan seperti di bawah ini. H sama dengan 76 cm Hg dikurangi tekanan yang terbaca oleh barometer dikalikan dengan 100 meter. Kita langsung coba kerjakan contoh soalnya ya. Sebuah balon udara terbang dengan ketinggian 500 meter. Tentukan tekanan udara di ketinggian tersebut. Kita gunakan rumus yang tadi. H sama dengan dalam kurung 76 cm Hg dikurangi tekanan yang terbaca oleh barometer dikalikan dengan 100 meter. Nah, yang diketahui adalah ketinggiannya dan yang ditanyakan adalah tekanannya. Kita gunakan rumus yang tadi, maka kita langsung masukkan angkanya. H 500 ya, sama dengan dalam kurung 76 dikurang P dikali 100. 500 dibagi 100 sama dengan 76 dikurangi P. Maka P sama dengan 76 dikurangi 5. P sama dengan 71 cm Hg. Berikutnya perhatikan, ini adalah contoh percobaan yang dilakukan untuk menguji tekanan pada zat gas atau tekanan udara. Contoh percobaan yang bisa kita lakukan adalah suatu Erlenmeyer diisi dengan air, kemudian lubang di mulut Erlenmeyer ditutupi dengan balon, sehingga balon mengembang akibat udara yang bergerak cepat karena pemuaian akibat pemanasan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hukum Boyle. Hukum Boyle berbunyi, tekanan udara akan berbanding terbalik dengan volume pada ruangan yang tertutup dan memiliki suhu yang tetap. Sehingga hasil kali antar tekanan adalah konstan. Bisa kita rumuskan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Tekanan dikalikan dengan volume gas yang ada di satu ruangan akan sama hasilnya dengan tekanan dikalikan dengan volume pada ruangan 2. Penerapan hukum Boyle itu bisa kita lihat pada jarum suntik. Pada jarum suntik, udara atau volume udara di dalamnya akan dimampatkan dengan tujuan untuk menghasilkan tekanan yang lebih besar. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Jika volume udaranya kecil, maka tekanannya akan lebih besar. Dibandingkan jika kita tarik tuas jarum suntik tersebut akan menghasilkan volume udara atau rongga udara yang lebih besar
tetapi tekanannya menjadi lebih kecil. Yuk kita coba kerjakan satu contoh soal penerapan hukum Boyle. Gas bervolume 200 ml terdapat di ruangan tertutup. Jika tekanan di ruang tersebut adalah 60 cm Hg, hitunglah tekanannya jika ada pada volume 150 ml. Yang diketahui V1 adalah 200 ml. P1 atau tekanan 1 60 cm Hg, V2 adalah 150 ml. Rumusnya P1 dikali V1 sama dengan P2 dikalikan V2. Masukkan angkanya, 200 dikali 60 sama dengan P2 dikali 150. Maka P2-nya adalah 12.000 dibagi 150 sama dengan 80 cm Hg. Oke adik-adik, itu tadi materinya sudah selesai kita bahas ya. Semoga kalian bisa pahami. Untuk yang belum paham, bisa diulang-ulang lagi videonya sampai kalian paham ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Tetap semangat terus belajarnya, tetap jaga kesehatan, dan selalu belajar bersama channel pembelajaran Sigma Smart Study. Karena belajar bisa dari mana aja.